bahwa dari awal kan Prof Mahfud, kemudian juga para pakar hukum juga gitu ya, itu kan sudah menyampaikan bahwa pasal pencemaran nama baik, fitnah, itu kan harusnya didahului dengan pembuktian tentang ijazahnya Pak Jokowi gitu ya. Kemudian kalau ini kaitannya dengan pasal 3235, pasal Undang-Undang ITE yang hukumannya besar-besar itu kan saya bisa jawab sekarang bahwa dokumen elektronik Pak Jokowi mana yang saya manipulasi. Karena Undang-Undang ITE itu berkaitan dengan dokumen elektronik milik seseorang yang diutak-atik, ya, yang dimanipulasi atau dirusak. Nah, pasal 35 itu lebih parah lagi, lebih nggak relevan lagi. Karena pasal 35 itu adalah orang yang didakwa, itu adalah orang yang mengutak-atik sesuatu yang barang elektronik, dokumen elektronik palsu, itu menjadi asli. Nah, malah kalau memang kita dituduh itu berarti kita membantu Pak Jokowi dong, membantu ijazah palsunya menjadi asli dong, kan gitu ya. Nah, jadi kedua pasal itu sama sekali tidak relevan dan kami, para advokat kami sudah siap dengan jawaban. Itu semua pasal yang dituduhkan oleh JPU nanti di persidangan itu pasal-pasal lemah. Satu ya, sekali lagi saya tekankan, pencemaran nama baik, fitnah. Pak Jokowi harus membuktikan, memang beliau punya ijazah dan ijazahnya asli. Kami bisa membuktikan. Saya sudah membuat buku bersama Pak Roy Suryo, sudah bikin penelitian bertahun-tahun sejak tahun 2022. Bahkan sekarang ada lagi ahli ya administrasi publik, Dr. Bonatua Silalahi yang membuktikan bahwa menurut Pak Bonatua ijazah Pak Jokowi itu nggak ada. Coba bayangkan. Lebih parah lagi kan daripada apa yang kami temukan ya. Ya, tetapi sudah dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan keputusannya ada dua. Pertama adalah kami tidak ditahan selama proses sidang. Kemudian sidang itu akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tetapi kami diberikan kewajiban untuk wajib lapor setiap hari Senin di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi itu. Nah, oleh karena itu maka saya hari ini rapat bersama dengan tim saya, tim pembela Dr. Tifa atau TPDT, untuk mempersiapkan sidang. Demikian. Mungkin sejauh mana persiapannya untuk mengikuti sidang ini? Oh iya, tentu saja. Alhamdulillah ya. Jadi saya didampingi oleh para advokat yang sudah terbiasa ya dengan kasus kriminalisasi, dengan kasus yang berat-berat. Jadi mereka itu sudah tahu mereka harus apa gitu. Jadi pada waktu sebelumnya memang saya mengajukan pra peradilan. Tetapi kemudian hari ini saya membatalkan ya, karena memang sudah tidak relevan ya. Jadi artinya pra peradilan itu karena ada kekhawatiran saya akan ditahan. Tapi alhamdulillah ternyata kejaksaan wise ya dan betul-betul taat kepada undang-undang ya. Jadi artinya kami selama menjalani proses persidangan itu tidak dalam keadaan ditahan. Ya. Terkait persidangan ini sejauh mana tim Dr. Tifa ini mempersiapkan, apakah ada bukti-bukti kuat yang akhirnya bisa mungkin membebaskan Dr. Tifa ini? Oh iya, tentu saja. Pertama begini, Kejaksaan kemarin juga sudah menyampaikan pasal-pasal apa yang nanti akan dituntut oleh jaksa penuntut umum ya. Dan itu mereka kan sudah melakukan analisis selama lebih dari 400 hari ini ya, bahwa pasal-pasal itu sama sekali tidak relevan. Untuk diketahui juga ya teman-teman, bahwa dari awal kan Prof Mahfud, kemudian juga para pakar hukum juga gitu ya, itu kan sudah menyampaikan bahwa pasal pencemaran nama baik, fitnah, itu kan harusnya didahului dengan pembuktian tentang ijazahnya Pak Jokowi gitu ya. Kemudian kalau ini kaitannya dengan pasal 3235, pasal Undang-Undang ITE yang hukumannya besar-besar itu kan saya bisa jawab sekarang bahwa dokumen elektronik Pak Jokowi mana yang saya manipulasi. Karena Undang-Undang ITE itu berkaitan dengan dokumen elektronik milik seseorang yang diutak-atik ya, yang dimanipulasi atau dirusak. Nah, pasal 35 itu lebih parah lagi, lebih nggak relevan lagi. Karena pasal 35 itu adalah orang yang didakwa, itu adalah orang yang mengutak-atik sesuatu yang barang elektronik, dokumen elektronik palsu, itu menjadi asli. Nah, malah kalau memang kita dituduh itu berarti kita membantu Pak Jokowi dong, membantu ijazah palsunya menjadi asli dong, kan gitu ya. Nah, jadi kedua pasal itu sama sekali tidak relevan dan kami, para advokat kami sudah siap dengan jawaban. Itu semua pasal yang dituduhkan oleh JPU nanti di persidangan itu pasal-pasal lemah. Satu ya, sekali lagi saya tekankan, pencemaran nama baik, fitnah. Pak Jokowi harus membuktikan, memang beliau punya ijazah dan ijazahnya asli. Kami bisa membuktikan. Saya sudah membuat buku bersama Pak Roy Suryo, sudah bikin penelitian bertahun-tahun
sejak tahun 2022. Bahkan sekarang ada lagi ahli ya administrasi publik, Dr. Bonatua Silalaya membuktikan bahwa menurut Pak Bonatua ijazah Pak Jokowi itu nggak ada. Coba bayangkan, lebih parah lagi kan daripada apa yang kami temukan ya. Seperti itu. Jadi itu nanti juga akan kami jadikan sebagai saksi ahli kami. Seperti yang terjadi pada saat kami diperiksa tersangka. Beliau sudah menjadi saksi ahli kami dan nanti tentu saja akan kami hadirkan. Karena penelitiannya Pak Bonatua, lalu ada penelitiannya Bu Dr. Leonie Lydia yang ahli IT. Itu juga menyatakan bahwa ada masalah pada ijazah Jokowi. Nah, sekali lagi saya tekankan pasal 32 kalau dikenakan dokumen elektronik Pak Jokowi yang mana? Saya mau tanya, dokumen elektronik Pak Jokowi yang mana? Kalau foto-foto ijazah yang beredar itu bukan dokumen elektronik, itu foto ijazah. Yang dimaksud dokumen elektronik itu KTP elektronik. Atau kalau anak sekarang yang lulus universitas tahun 2025, mereka punya ijazah elektronik. Nah, Pak Jokowi yang pengakuannya itu lulus tahun 1985 sama sekali nggak punya ijazah elektronik. Jadi dokumen elektronik mana yang kami manipulasi? Itu yang penting untuk diketahui. Ya. Kapan dokter Ya, kami perkirakan kalau melihat dari kelaziman selama ini ya diperkirakan minggu pertama Juli 2026 ya. Insya Allah kami siap.